Assalamualaikum semuanya. Seperti yang sudah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, bahwa kartel CJNG sangat marah kepada kartel La Barredora karena La Barredora telah menculik, memeras, dan melakukan eksekusi mereka dengan mengatasnamakan kartel-kartel besar seperti CJNG dan Los Zetas. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas video lainnya dari CJNG yang berisi teror yang ditujukan kepada La Barredora. Videonya dirilis pada bulan Februari 2024 oleh CJNG yang beroperasi di negara bagian Tabasco. Di video itu, setidaknya 30 orang anggota CJNG berseragam taktis dan bersenjata berdiri. Salah satu dari mereka memberikan pernyataan bahwa apapun yang dilakukan oleh kartel La Barredora bukan atas perintah Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, karena kartel CJNG dan La Barredora itu memanglah kartel yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, pernyataan CJNG itu seperti ini. Pernyataan ini untuk Anda, Daniel Hernandez Montejo, pemimpin utama Barredora. Anda pikir Anda sangat cerdas karena menurut Anda telah membeli semua otoritas. Berhentilah membuat orang percaya bahwa Anda adalah orang-orang tuan tukang kebun. Saya jelaskan kepada Anda bahwa CJNG tidak mendukung penculik, pencuri, pemerkosa, pemeras, dan zetas. Keluarlah dan temui kami dan berhenti merugikan warga dengan membakar mobil mereka. Kami sudah sampai di sini, saudara ipar Tuan Mencho. Kami akan membersihkan negara ini dari semua momok tersebut. Tuan Presiden, perang ini bukan melawan pemerintahan Anda, melainkan melawan orang-orang kotor yang telah meneror negara Anda. Perlu dicatat bahwa kartel La Barredora banyak diisi oleh mantan pemimpin Los Zetas. Salah satunya adalah Jose Maria Guizar Valencia yang dikenal sebagai Z43. Z43 telah mengekspor bertonton kokain ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Z43 juga disebut sebagai mantan pemimpin regional Los Zetas yang bertanggung jawab atas wilayah selatan Meksiko, Guatemala, dan Amerika Tengah. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Z43 yang merupakan tokoh kunci di Los Zetas terkait langsung dengan pernyataan yang disebutkan oleh CJNG itu. Z43 memelihara hubungan dekat dengan para pemimpin Los Zetas yang terkenal seperti Heriberto Lascano, Miguel Trevino Morales, dan Omar Trevino Morales. Itu menandai jejak penting dalam sejarah kejahatan terorganisir di Meksiko. Z43 juga bertanggung jawab atas impor ribuan kilogram kokain dan metamfetamin ke Amerika Serikat setiap tahunnya. Zetas di bawah komando Z43 telah membunuh warga sipil Guatemala yang tak terhitung jumlahnya selama pengambil alihan sistematis wilayah perbatasan Guatemala dengan Meksiko selama beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya Z43 ditangkap di Mexico City pada Februari 2018 setelah buron selama bertahun-tahun, dan kemudian dia diekstradisi ke Amerika Serikat di mana dia menunggu hukumannya. Tapi ketika seorang petinggi kartel di penjara, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menggerakkan kelompok kartel. Pernyataan yang diumumkan oleh CJNG dan penyebutan khusus La Barredora sebagai faksi yang sebagian besar terdiri dari mantan anggota Los Zetas di bawah kepemimpinan individu seperti Z43 tidak hanya menunjukkan dinamika kompleks antara kelompok kejahatan terorganisir Meksiko, tetapi juga menyoroti dinamika yang terus berulang dan aliansi yang konstan di dunia bawah itu. Beberapa hari setelah pernyataan itu, dua video dirilis oleh CJNG yang memperlihatkan mereka telah menangkap 3 orang anggota La Barredora dalam 2 video yang berbeda. Video pertama berdurasi 30 detik di mana terlihat seorang pria sedang duduk di bak belakang mobil pick up dengan tangan diikat ke belakang. Di sana ia diinterogasi yang dalam bahasa Indonesia interogasinya seperti ini. Kamu bekerja di mana?
Aku bekerja untuk sebuah organisasi bernama La Barredora dari Sonora. Kara de Kochi, tugasku adalah melakukan beberapa penculikan dan banyak orang yang terlibat. Untuk siapa dia bekerja? Siapa yang melindungimu? Apa pemerintah? Militer. Militer melindungi Kara de Kochi dan sebaliknya kartel membayar mereka. Videonya pun berakhir. Tidak ada yang tahu nasib pria itu setelah rekaman dimatikan. Tapi selang sehari, video kedua dirilis oleh CCNG yang memperlihatkan pria yang diinterogasi di video pertama sedang berlutut bersama seorang pria di sebelahnya. Videonya direkam pada siang hari. Setelah itu, seorang sikario di belakang kamera mengatakan pada dua pria itu, yang dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini. Ayo, ambillah, Anda sudah tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Dan kepada para pemimpin kalian Kara de Kochi, termasuk Abel, katakan pada mereka untuk berhenti bersikap cengeng. Setelah itu, sikario lalu menembak kepala pria yang lebih muda, hingga badannya langsung terjatuh. Setelah itu, pria yang ada di video pertama juga ditembak di bagian kepala, dan juga terjatuh. Setelah itu, seorang sikario dengan parang menyembelih pria yang lebih muda. Parangnya sangat tajam, tidak butuh waktu lama untuk memutuskan kepala itu. Sikario itu lalu berpindah ke orang kedua. Sikario itu menginjak punggung pria kedua dan menyembelih lehernya. Bedanya dengan pria pertama, leher pria kedua dipotong dengan cara dipukul-pukulkan, seperti sedang memotong kayu. Setelah kepala terpotong, mereka mengangkatnya, menunjukkannya ke kamera, meletakkannya kembali ke punggung korban, dan videonya pun berakhir. Tapi sebenarnya dari mana asal-usul si kartel La Barredora itu? Kenapa dia tampak begitu menyebalkan bagi kartel-kartel besar? Jadi, di kota Madhya Caborca adalah wilayah kekuasaan milik Los Chapitos dari kartel Sinaloa. Para petinggi Los Zetas menganggap bahwa Los Chapitos sudah terlalu lama berjaya di Caborca tanpa perlawanan dari manapun. Maka mereka mendirikan sebuah kartel baru yang disebut sebagai La Barredora itu. Jadi awalnya La Barredora diciptakan untuk melawan Los Chapitos. Tapi pada perjalanannya, La Barredora menggunakan cara-cara yang membuat kartel-kartel besar marah. Bahkan kartel yang mendirikannya, yaitu Los Zetas, juga marah karena ulahnya. Dan untuk menghadapi pewaris El Chapo Guzman, La Barredora diketuai oleh Jose Dario Murrieta Navarro alias Kara de Kochi, kepala kelompok pembunuh bayaran yang dibaptis sebagai La Barredora 247. Sayap bersenjata itu didirikan oleh seorang gembong narkoba Meksiko yang mendirikan kartel Guadalajara bernama Caro Quintero dalam upaya untuk mengambil dominasinya dalam kejahatan terorganisir Caborca, Sonora. Untuk kalian yang menonton video saya sampai akhir, saya harus mengatakan bahwa dalam hitungan hari, insya Allah saya akan memperlihatkan wajah saya dan menceritakan kasus-kasus gelap dari seluruh dunia secara monolog. Saya benar-benar sudah tidak sabar lagi. Baik, tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.